Wa an Usamah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qumtu ala babil jannati fa kana 'ammatu man dakhalaha al-masakin wa ashabul jaddi mahbusuna ghaira anna ashaban nari qad umira bihi minan nar wa qumtu ala babin nari fa idza 'ammatu man dakhalaha an-nisa muttafaqun alaih wal jaddu bi fathil jim al-haddu wal ghina wa qawluhu mahbusuna ay lam yu'dhan lahum ba'du fi dukhulil jannah. Dari sahabat Usamah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad bersabda, ketika Rasul di Isra Mi'rajkan itu kan Rasul juga keliling ke surga dan neraka. Maka Nabi Muhammad SAW berkata, "Qumtu, saya berdiri ala babil jannah, di depan pintu surga." Dan Rasulullah melihat ke dalam. Gambaran orang-orang yang di dalam surga itu fakana ammatu man dakhalahal masakin. Orang yang banyak masuk ke dalam surga itu adalah orang yang miskin. Orang yang Makanya Rasulullah SAW, Allahumma hyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurna fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin, matikan saya dalam keadaan miskin, bangkitkan saya kelak dalam keadaan bersama orang miskin. Kenapa? Di antaranya orang miskin minim hisab. Orang miskin itu minim hisab. Masih dihisab apanya mau dihisab? Oh, buat beli sembako aja, toko sebelah sambat terus utang mana ya? Ya mau dihisab apanya? Ya sedikit hisabnya, kecuali kalau dia miskin dan suka ngerasani orang ya, entek akhirnya. Tapi kalau dari hartanya dia tidak banyak dihitung. Jadi kata Rasul, saya melihat banyak isinya surga orang-orang miskin. Dan washabul jadi, dan orang-orang yang kaya, hartanya melimpah, wis segala kehidupannya mewah, ya, mahbuzun, terpenjara, terikat. Ghaira anna ashaban nar, ya, qad umira bihim ilal jannah, ilan nari. Mereka masih tertahan karena banyaknya hitungan mereka. Dan penghuni neraka sebelumnya sudah diperintah untuk masuk ke dalam neraka. Mereka masih tertahan. Orang-orang kaya yang tidak mengeluarkan zakatnya, atau mereka yang kaya dan mengeluarkan zakat tapi banyak saldonya. Hitungannya dari mana nanti dihitung semua. Semoga kita masuk surga bighairi hisab. Wa qumtu ala babin nari, dan saya berdiri di depan pintu neraka. Dan Rasul melihat gambarannya bahwa kelak ammatu man dakhalahan nisa, yang paling banyak ada di dalam neraka itu adalah wanita. Kenapa kok banyak wanita di dalam neraka? Satu di antaranya jumlah mereka lebih banyak. Bukan berarti semua wanita itu bejat. Satu di antara penyebabnya jumlah mereka lebih banyak. Sekarang 1:5. 1:5. Satu laki-laki itu 5 wanita. Jadi kalau misalnya di dunia ini ada, ya katakanlah 1:4 lah. Kalau ada 7 miliar saat ini, katakanlah 7 atau 8 miliar katakanlah sekarang ini manusia. Berarti yang 2 miliar itu laki-laki, yang 6 itu kurang lebihnya, gitu ya, kurang lebih berapa? Saya kurang hitungnya, kurang pas. 6 miliarnya berarti perempuan. 6 miliar ya, 1,5 laki-laki, 5 miliarnya perempuan. Nah itu makanya nikah itu kok 1. Nah, kan kasihan yang 4. 1 orang banding 5. Maka kemungkinan mereka bermaksiat itu lebih banyak daripada laki-laki. Itu diantaranya.
Kenapa wanita lebih banyak di neraka? Jadi jangan merasa wanita ini kok merasa didolimi, kok banyak masuk neraka. Karena jumlah mereka lebih banyak. Satu begitu. Rasul sudah tahu sejak zaman itu. Mungkin zamannya Rasul masih 50-50. Coba jangan kalau lihat pulang sekolah itu, kalau waktu tidak pandemi, Anda lihat yang pulang sekolah itu rata-rata yang pulang itu perempuan semua. Laki 2-3 saja. Ya, tidak banyak. Apalagi sekolah-sekolah yang SMK itu banyak SMK yang kan ada SMK yang khusus untuk perempuan. SMK seperti SMEA ya. Seperti tentang menjahit, tentang rumah tangga itu, wah harus tidak ada lakinya sudah, kecuali gurunya. Ganteng dewe. Memang jumlah mereka lebih banyak. Jadi jangan begini, ya Allah Rasulullah kok gini ya? Rasulullah kok begini Rasul? Kok banyak yang masuk neraka ini mana perempuan? Kenapa? Karena perempuan itu satu, mereka jumlahnya lebih banyak. Yang kedua, kemungkinan mereka bermaksiat lebih besar. Nah, kalau laki-laki misalnya keluar rumah pakai sarung di atas pusar, yang bawahnya lutut, kan ada dosa sudah. Tapi perempuan tidak usah begitu, Melayu kabeh. Perempuan tidak pakai hijab aja dosa dia sudah. Tidak pakai hijab aja dosa dia. Nah, sehingga kemungkinan wanita berdosa lebih besar. Dan keinginan wanita untuk mencari ilmu agama lebih kecil dari laki-laki. Berarti Islam ini tidak adil. Sudah masuk neraka lebih banyak, ya. Kemudian auratnya ditutup lebih banyak. Warisan dari orang tua ini lidzakari mithlu hadzil unthayain, satu jadi dua. Nah, ini pertanyaannya orang munafik ini. Berarti pangeran ini, Tuhan ini kurang adil ini. Ya, orang-orang seperti ini biasanya panjang umur, heran saya. Mungkin biar dosanya tambah banyak, jadi di rokok itu tambah enak begang nih. Ketahuilah, semua itu tidak sebanding dengan satu hal yang dibawa oleh laki-laki, yaitu tanggung jawab atas mereka semua. Susah jadi orang laki juga, kalau masih enak orang di dunia ini. Nanti kalau sudah masuk surga itu baru enak. Mereka perempuan, kalau mereka tidak baik, yang laki-laki yang tanggung jawab, bukan mereka. Kecuali kalau laki-laki sudah ngajari, Dek, pakai hijab, Dek, jangan dibuka auratnya, Dek, jangan chatting kepada yang selain mahram, Dek, jangan gampang-gampang goncengan, Dek, jangan keluar kepada, Dek, jangan, Dek. Sudah dikasih tahu tapi tetap, ya itu urusannya si perempuan. Nanti di akhirat dia tidak bisa nagih yang laki. Tapi kalau yang laki tidak mengajarkan, dibiarkan, tidak hijaban ujarno, nanti di yaumil qiyamah dia membuat yang laki-laki masuk neraka. Itu sehingga imbang, adil. Cuman Nabi Muhammad SAW mengatakan yang paling banyak masuk surga saya lihat miskin, yang paling banyak masuk neraka itu biasanya banyak orang-orang kaya yang tidak baik, dan yang banyak masuk neraka itu dari jenis kelamin adalah wanita. Kenapa kok wanita banyak ada di dalam neraka? Yang pertama karena jumlah mereka lebih besar, sehingga kemungkinan masuk nerakanya lebih banyak, dan juga karena banyaknya hal yang bisa menjadikan seorang wanita berdosa. Contoh kecilnya dari aurat mereka. Wallahu a'lam bishawab. Semoga diberi keberkahan oleh Allah dan jadikan orang yang selamat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal